Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pada siang hari ini saya pengen ngobrol, tapi nggak ada teman, makanya kita ngoceh siang-siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngoceh siang hari ini. Jadi kondisi Indonesia ini sedang lagi memanas, menyala. Tapi biarlah itu menyala, dan pasti suatu saat akan menemukan titik terang. Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang hebat. Percaya, Indonesia itu sudah mengalami proses yang sangat luar biasa. Jadi hal yang demikian itu pasti akan dilalui, dan Indonesia ke depan menjadi negara hebat, peradaban yang sangat luar biasa. Karena memang dari dulu Indonesia tuh negara hebat dan negara yang bisa menguasai negara lain. Tapi itu bukan itu yang mau kita obrolin, kita ocehin. Tapi saya ingin sekali berbagi ya. Alhamdulillah saya sudah menulis beberapa buku. Buku itu adalah ya kegelisahan saya tentang diri saya sebenarnya, dan tentang kegelisahan teman-teman saya, sahabat saya, dan lingkungan saya. Katanya hidup itu begitu rumit dan susah, apalagi ketika nggak punya duit. Sangat rumit. Padahal duit itu satu indikator faktor yang sangat kecil. Indikator yang terbesar dalam hidup itu bukan hanya uang, tetapi hati yang tenang dan pikiran yang hebat. Di dalam tubuh kita itu ada namanya jism. Jism itu tubuh raga. Maka tubuh raga itu harus bahagia. Kemudian kita sebut dengan jismus salim. Kemudian kalau kita tarik ke dalam tubuh itu ada yang kita sebut dengan kolbun. Nah, ini yang menggerak-gerakkan hati seseorang, sehingga ada yang gelisah, ada yang was-was, ada yang gabut, ada yang stres, ada yang apa. Itu disebabkan karena hati yang berbolak-balik. Maka wajar kalau kita dalam sholat kita membaca doa. Doanya itu adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balikan hati, tetapkan hati kami, tenangkan hati kami. Jadi, itu semua ada di buku saya yang namanya Sahabat Perjalanan. Ini memang edisi terbatas karena memang untuk mencetak lebih banyak kita masih kekurangan donatur ataupun uang ya untuk mencetaknya. Yang kedua ada buku ucapan maaf dan terima kasih. Ini kalau kita baca, banyak kesalahan kita ketika berdoa. Kenapa doa kita enggak cepat terkabul? Karena ada dua hal yang belum kita lakukan, yaitu kita mengucapkan maaf dan terima kasih. Nanti kita uraikan. Ada juga Marketing Langit ini. Buku Marketing Langit ini juga udah lama saya tulis gitu ya, tetapi masih belum kita bongkar bersama-sama. Nanti mungkin di suatu saat ada event ataupun ada momen ataupun ada apalah, sehingga kita mendiskusikan ada sisi yang lain. Marketing itu bukan hanya marketing ala-ala sekarang yang lebih dekat pada kapitalis. Kita akan coba mendekati buku Marketing Langit. Ada 3 lagi yang belum sempat kita cetak. Ini mudah-mudahan segera kita cetak, yaitu buku tentang mencerdaskan fitrah manusia. Nanti kita lihat ya. Kemudian juga ada novel yang terbaru yang saya tulis tentang santri petualang. Nanti kita akan tulis. Nah, buku novel ini, novel Santri Petualang itu adalah novel
sufi romantik atau roman sufi lah gitu, karena memang perjalanan tidak bisa terlepas dari hanya fisik yang berjalan, tapi hati dan pikiran kita juga berjalan. Dan pada hakikat berjalan itu adalah pulang kepada siapa? Pulang kepada yang punya. Kita adalah titipan, semuanya titipan, dan akan kembali kepada yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lama, enaknya kita buat kopi dulu deh. Ashabul Fikri punya kopi yang namanya kopi santri. Kita akan coba ini. Kita akan coba kopi santri. Ini kopi yang jenis Arabica ya. Liberica. Ini aroma khas nangka, nanti kita akan coba ya. Nah, kita akan coba buat kopi santri Liberica. Nah, kita akan coba. Jadi buat kopi itu kenapa harus ditakar biar pas rasanya. Kalau nggak ditakar kadang-kadang lari-lari. Kadang manis, kadang dia pahit banget, kadang asem banget. Ya, supaya tidak asem banget, tidak pahit banget, jadi rasanya pas, maka rasa itu perlu ditakar, perlu diukur, karena kehidupan itu perlu menakar diri. Kalau orang tidak tahu diri, itu berarti orang yang tidak mampu menakar diri, sibuk aja ya. Kita akan lihat takar, kita takar dulu. Kita mau ambil sekitar 20 gram ya. Nah, ini kelebihan 20 gram, ini kelebihan, kita angkat. Nah, kurang juga, kita masukin dikit lagi. Sip, pas sekali, jadi pas 20 gram. Jadi kalau kopi ada trik bagaimana buat kopi yang enak itu. Jadi perbandingan antara air dengan kopinya itu ada yang lebih pekat, namanya 1:1. Yang medium itu 1:1,5. Tapi kalau yang agak cair itu kita coba 1:2. Jadi 1 gram kopi itu 20 gram air. Nah, kita ini kopi 20 gram. Berarti kalau 20 gram kita akan coba perbandingannya 1:1. Berarti kalau ini 20 gram maka airnya 200 gram. Agar lebih mantap, siang hari lebih bergairah, lebih menyala. Kita coba ya. Nah, ini kita siapkan mesinnya. Nah, untuk ini juga grindernya itu kalau kita mau pakai Vivro itu kita pakai 4 grinder nih, supaya agak kasar dan disaringnya lebih mudah. Yuk kita mulai, kita buat kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menyala mesinnya. Ini harga suara mesin. Ini sedang digiling. Aromanya sudah berasa. Luar biasa. Selesai. Oke, kita siapkan tempat untuk saringan. Ini saringannya. Kita akan coba pakai saringan ini. Saring supaya lebih hot, lebih mantap. Nah, ini karena kertas baru, maka kita perlu sterilisasi dengan air panas. Jadi air panas juga tergantung kesukaan kita. Kalau ngopi, saran saya jangan airnya terlalu panas. Kalau terlalu panas itu 100 derajat itu kopinya menjadi gosong, karena air yang 100 itu derajat Celcius itu masih bentuknya api. Sehingga kalau kita turuin apa ya bahasa Indonesia, turuin? Ya kasih air lagi tuh. Jadi gak enak ya.
gosong dia. Kalau kita kena kulit juga gosong, maka kita tunggu sekitar minimal 95 derajat lah. Atau 60, ini 60-70 lah, itu lebih pas. Nah, kita ngambil ini sekitar 70 ya. Mana tadi kopinya? Nah, ini kopinya kita masukkan saja di sini. Ini 20 gram, kita akan coba 20 gram itu dengan air yang sekitar 200 gram lah ya, supaya lebih pekat, lebih mantap, lebih menyala. Nah, ini tekniknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ditanya, kenapa nuruin kopi itu harus diputer-puter? Itu bukan karena sok-sokan, tapi memang agar proses pengadukan kopi tidak menggunakan sendok. Jadi air sendiri menjadi media untuk mengaduk. Itu ya. Jadi kalau nggak pakai begini ya diaduk, tapi kalau menggunakan kertas saring atau viewer ini ya kita harus putar-putar lah sedikit-sedikit biar agak teraduk gitu ya. Coba wanginya, nangkanya berasa banget, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Jadi tadi pagi, siang tadi itu kita ada tamu itu Pak dari Lanut udara ya, para jenderal ngopi bareng sama kita. Kita akan lebih pekat. Oke. Nah, ini katanya jangan putus ya, putus juga nggak apa-apa. Kalau putus ya disambung lagi. Oke, selesai. Nah, kita bereskan dulu. Bagaimana kita sambil menunggu kopi mencair. Kita ngobrolin satu buku yang menarik menurut saya. Ini bukunya kecil, jadi kalau saya tulis sebenarnya ini bahan-bahan saya untuk kajian. Jadi di keluarga saya setiap 1 bulan sekali itu ada kajian keluarga besar. Kemudian kita cari materi-materi keseharian dalam hidup kita itu. Karena dalam pengajian itu banyak juga saudara-saudara mengatakan, kenapa sih saya hidup ini susah gitu loh, rezekinya perasaan seret aja gitu. Padahal sholatnya tepat waktu, kemudian sholat tahajudnya siang malam, sholat tahajudnya malam doang gitu Pak, siang malam. Kemudian duha, sholat duha dan seterusnya. Tetapi kok rasanya doa-doa kita itu seperti garam ditebarkan di tengah laut, jadi tidak berefek. Mungkin saja ini analisa saja gitu ya, karena memang ada teknik. Di sholat juga ada tekniknya, ada teknik bagaimana sholat itu lebih efektif. Sholat itu pada dasarnya di buku ini saya buat itu adalah kita sedang menghadap Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang menyatukan diri kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi sholat kita hanya untuk sholat. Sholat kita hanya diri kita dan inna sholati. Jadi sholatku hanya untukmu. Jadi sholatnya untuk Allah, bukan untuk nyari duit, untuk nyari jabatan, untuk nyari kekuasaan, untuk nyari apalah, jodoh dan seterusnya. Sholat untuk sholat. Tapi kenapa ada sholat misalnya permohonan, ada sholat hajat? Betul. Ada sholat misalnya untuk rezeki, ada betul. Cuman tekniknya ini yang kadang-kadang, ini tekniknya yang kurang pas menurut saya. Jadi bagaimana sholat itu hanya untuk sholat. Sholat bukan cari duit. Sholat bukan nyari jodoh. Sholat nyari apa enggak. Sholat hanya untuk sholat. Maka sholat kita hanya untuk sholat. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teknik yang pertama ketika kita mau sholat, sabar ya, santai, nggak usah buru-buru. Nah, kita cobain dulu kopinya ya. Nah, ini kopi santri. Kalau mau kopi santri silakan japri saya, yang punya nomor saya japri, butuh kopi ini Liberica, saya akan kirim.
Ya nggak mahal sih, satu bungkus palingan 30 sampai 50 ribu. Jadi saya jualan kopi itu bukan untuk diri saya gitu, tapi untuk membangun pesantren. Jadi anak-anak bisa makan, saya bisa ngopi, maka saya jualan kopi. Ketika saya ditanya oleh kawan-kawan, Kiai emang kerjanya apa? Kiai itu belajar ngaji, ngajar, dan juga dagang kopi meskipun kecil-kecilan. Kopi ini dari saudara saya yang punya kebun di Jember, yaitu Bondowoso, Bondowoso dekat sana. Enak kopinya, dia kopi Liberica. Nah, kopi Liberica itu berbeda dengan Arabica. Kalau Arabica itu di ketinggian 1500, kalau Robusta di bawah 500 mPDL. Kalau ini diantaranya, jadi kopi antara Arabica dan Robusta. Aromanya nangka, khas sekali. Saya suka. Kamu suka? Kalau suka, jabri saya beli kopi ini, saya akan kirim. Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Kopi ini tidak sakit lambung. Jadi ada mitos yang salah. Itu mitos bahwa kalau minum kopi itu sakit lambung. Enggak. Sakit lambung bukan karena kopi, tapi karena perasaan kita yang sedang tidak beres. Sakit lambung bukan karena kopinya, tapi kopi yang sudah kita campur dengan macam-macam. Misalnya dengan gula, dengan susu kental manis dan seterusnya. Cobalah kopi tanpa gula, murni, original, dan ini obat. Membuat orang stres, membuat orang jantungnya baik. Kira kata dokter gitu. Soalnya saya ada cerita ya. Ini cerita menarik. Ini sebelum saya cerita buku ya. Nanti kita lanjutin cerita bukunya. Saya akan janji tentang teknik bagaimana sholat yang benar sehingga sholat kita, permintaan kita itu bisa dikabul oleh Allah. Jadi pernah saya ada cerita tentang kopi. Saya pernah sakit. Jadi sakit saya itu kena ginjal ya. Ini bahaya sekali, ginjal saya dianggap sakit, ada batu ginjal katanya. Jadi waktu itu saya silaturahmi ke rumah Kiai Andrian Mafetul Karim, pimpinan Pondok Pesantren Latansa di sana. Sepulang dari sana saya sakit di perjalanan sehingga kawan saya yang nyopir sampai Serang. Intinya saya masuk ke rumah sakit lah, dicek, saya kena batu ginjal. Kemudian oleh dokter disarankan untuk dibelah, dioperasi. Wah ini serius, ini sakit serius. Saya bilang, bisa nggak dok, saya saya minta waktu lah bangsa seminggu atau 10 hari untuk memulihkan kondisi. Nggak apa-apa, jadi dirawat 3 hari, habis itu nunggu operasi saya harus pulang dulu. Kemudian saya buat terapi ya, air namanya heksagonal. Jadi air itu sesungguhnya menjadi media yang terhebat untuk proses terapi ya. Jadi air itu bisa kita heksagonalkan. Jadi kalau di heksagonal itu air itu memiliki kristal-kristal bintang-bintang itu. Makanya peneliti dari Jepang itu mengatakan air itu tergantung lingkungan yang akan mempengaruhinya. Jadi kalau air ini di dekat dengan orang mengaji, dia akan menjadi heksagonal luar biasa. Kalau didekatkan dengan lagu-lagu rock and roll menjadi kacau balau. Apalagi di tempat-tempat yang nggak beres, air itu jadi nggak beres. Air menjadi heksagonal yang baik kalau di sampingnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang baik. Misalnya kita membaca salawat, membaca Al-Quran, air itu akan terpengaruh karena air itu memiliki kesadaran. Jadi setiap makhluk itu memiliki kesadaran, termasuk juga air. Tapi kesadarannya tunggal. Air ya begitu saja. Misalnya mangga itu punya kesadaran, tapi kesadaran tunggal atau kecerdasan tunggal. Jadi kalau pohon kecapi berbuah kecapi, atau mangga, misalnya mangga golek ya terus akan berbuah mangga golek. Jadi kecerdasannya tunggal. Dia akan berbuah tapi tunggal saja.
manusia yang bisa membuat perubahan itu menjadi lebih multi kecerdasan dengan rekayasa segala macam. Satu pohon mangga bisa jenisnya macam-macam mangga, itu ada mangga goleknya, ada mangga gadung, ada mangga arum manis, ada mangga kecupu, dan seterusnya. Ini terjadi, saya punya kawan saya pimpinan pesantren Al-Azam itu di apa Al-Azam itu ya, di Gunung Ciremai. Dia tuh kalau nggak salah muridnya nenek lampir. Dia merekayasa satu pohon itu dengan 5 rasa buah mangga itu. Ada mangga golek, ada gadung, ada kecupu, ada arum manis. Benar berhasil dia merekayasa itu sistem stek itu. Manusia bisa merekayasa itu dengan kecerdasannya. Begitu juga air. Air itu biasa saja kecerdasannya itu enggak. Tetapi manusialah yang akan bisa merubah multifungsi dari air itu. Maka air bisa digunakan untuk terapi, bahkan untuk media ruqyah dan seterusnya. Nah, air itu saya minum, kemudian kita apa istilahnya ya, kita buat heksagonal, terapi air. Alhamdulillah sakit batu ginjal saya hilang, sembuh karena Allah Subhanahu wa taala dengan media air. Nah, ini nanti yang begini nanti kita khusus lah, jangan di ini nanti saya dikiranya dukun, padahal saya bukan dukun. Saya hanya apa namanya ya berbagi sharing aja lah. Nah, kemudian setelah itu saya masuk rumah sakit lagi, dicek, ternyata saya sembuh. Nah kesembuhan saya alhamdulillah, tapi ada syarat kata dokter rumah sakit tuh, katanya jangan minum kopi dulu. Coba lu bayangin deh, orang tukang ngopi disuruh berhenti minum kopi. Malah kita puyeng bebeh. Puyeng sekali. Akhirnya saya nggak ngopi 3-4 hari, seminggu lah saya nggak ngopi. Waduh, saya bilang. Kemudian qadarullah, ada sahabat saya dokter di beberapa apa namanya rumah sakit di Tangerang Mediros, kemudian segala macam tuh, dokter bedah. Dia suka ngopi dan suka ngopi bareng sama saya. Kemudian dia menawari saya, "Pak Haji, kopi nih." Saya bilang, "Saya habis kena batu ginjal, kata dokter nggak boleh ngopi." Kata dokter nggak boleh ngopi. Itu dokter, saya sebut aja dokter Agus itu, kata. Itu dokter baru belajar. Kopi nggak mempengaruhi batu ginjal asal kopinya nggak dicampur, apalagi dicampur dengan dusta dan kemunafikan. Saya yang campuran itu. Kemudian saya video call istri, "Boleh dong ngopi nih, ada fatwa dari dokter Agus, boleh." Sejak itu saya ngopi lagi. Jadi nggak ada pengaruhnya kopi dengan ginjal. Yang ada kopi dicampur itu yang akan menumbuhkan atau menimbulkan efek yang lain. Jadi ngopi lah. Kalau perlu ngopi dari AF, berkah dapat, apa namanya, enak dapat, murah dapat, sedekah dapat. Betul nggak? Alhamdulillah. Lagi ya. Dengar nggak suaranya? Sekian. Kopi Liberica, kopi santri. Alhamdulillah. Ini kopi saya kedepanin supaya enak kita saya ngobrolnya lagi ya. Tadi sudah janji tentang buku ini ya, bagaimana maaf dan terima kasih. Nah, tadi sudah janji bagaimana teknisnya supaya sholat kita menjadi sholat yang luar biasa, tidak terganggu dengan keinginan nafsu kita atau kebutuhan kita, permintaan kepada Allah. Jadi sebelum sholat ini yang harus dilakukan, kita membuat proposal dulu sebelum sholat.
proposal kebutuhan dan keinginan kita yang kita inginkan. Jadi ketika sholat berdiri itu, kita komunikasi dengan Allah. Terlebih dahulu jangan main takbir saja, komunikasi dengan Allah. Komunikasi gimana? Komunikasinya adalah yang pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak hal. Kita terlalu banyak minta tapi tidak kurang bersyukur, tidak mau mengucapkan, tidak aklamasikan kesyukuran kita gitu ya. Makanya sebelum sholat, ya Allah, saya bersyukur atas nikmat-Mu, saya bersyukur atas rahmat-Mu, ya Allah, saya bersyukur atas rizki-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kami sekeluarga. Ucapkan itu dalam hati, boleh juga diucapkan secara lirih, karena memang banyak nikmat yang Allah berikan melebihi apa yang kita butuhkan. Ya kita syukuri dengan cara mengucapkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih telah memberikan kehidupan bagi saya. Mata masih bisa bergerak, mulut masih bisa bicara, hidung masih bisa bernapas, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa bergerak, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa dari apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kurang duit, kira-kira dengan kesehatan, duit lebih hebat mana kesehatan itu dengan duit? Coba kamu banyak duit tapi sakit, jadi sia-sia. Jadi banyak anugerah nikmat Allah yang lebih besar daripada uang. Sehat kita, sahabat kita, anak-anak yang soleh, istri yang soleha. Nah itu lebih hebat. Kita bersyukur atas itu semua. Ya Allah, saya bersyukur atas karunia-Mu, atas nikmat-Mu, atas segala hal yang telah Engkau berikan pada kami. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi jami' ma a'taitana ma atamami ni'matik wa tamami ridwanik waghfir lana ma madha wahfadna fi ma baqiya innaka sami'u du'a wa syariul ijabah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Ucapkan itu. Karena banyak sekali nikmat yang belum mampu kita syukuri, belum mampu kita manfaatkan, kita sia-siakan. Yang kedua, kita harus minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya, keluarga saya, saudara saya, orang terkasih saya, dan saya sendiri yang belum mampu mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bermohon kepadamu ampunan-Mu dan aku bertobat tentang itu. Syukur itu dulu. Baru setelah kita terima kasih, kemudian minta maaf, kemudian nah baru kita ikrar kepada Allah. Ya Allah, saya sudah siap menerima anugerah-Mu, sudah siap menerima rahmat-Mu, sudah siap menerima apa yang akan Kau berikan kebaikan pada kami, ya Allah. Karena kita sudah mampu mensyukur dan menikmati, sudah minta maaf, maka katakan kepada Allah, saya sudah siap menerima rahmat-Mu. Baru kita niatkan usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sehingga sholat duha kita ya sholat untuk sholat, tidak sholat minta duit, sholat minta kekayaan, minta jodoh, sholat untuk sholat. Makanya orang sholat, kenapa fawaidul musallin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu, karena sholatnya bukan karena Allah, karena minta duit, karena minta jodoh, karena minta banyak. Itu ya tekniknya. Baru setelah salam sholat, kita zikir yang banyak. Faksar an dzikrihi, perbanyak zikir. Zikir yang paling mudah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata. Perbanyak itu. Zikir bisa menggunakan mulut kita, lisan kita, jism kita, bagian dari tubuh kita, atau zikir kolbu yang lebih dalam. Jadi kalau kita berzikir kolbu, dalam buku ini dikatakan bahwa itu akan memunculkan namanya magnetik. Jadi zikir kolbu memunculkan magnetik. Magnetik itu penarik, kasih sayang. Jadi kalau orang sering berzikir, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi adem, menjadi orang suka dengan kita. Jangankan manusia suka dengan kita, orang sering berzikir disukai oleh semua makhluk Allah.
Termasuk Allah sendiri suka dengan orang-orang berzikir. Hatinya berzikir itu penarik. Makanya zikir hati itu zikir rahmat, zikir kasih sayang, zikir penarik rezeki. Dia mengeluarkan vibrasi, frekuensi magnetika rezeki gitu. Nah, di sini ada tentang magnetika rezeki, boleh juga di buku ini. Saya bukan jualan ya, ini saya sudah menulis lama tapi saya belum berani untuk mempublikasikan, tapi insya Allah nanti kita publikasikan. Tapi saya sudah membuat buku-buku e-book gitu, silakan aja. Kalau butuh nanti tinggal japri, gimana caranya, teknisnya ya boleh saja. Nah itu sebut dengan zikir hati. Tapi kalau kita lebih untuk punya power, punya kekuatan lebih, punya ingin sekali menjadi orang hebat, kemampuan lebih secara fisik, kemampuan dan seterusnya, maka zikir otak perlu juga. Jadi zikir hati dengan jadi kalau zikir otak itu akan memunculkan namanya elektrik, pencahayaan, keterangan ataupun memunculkan cahaya kehidupan lebih terang, lebih jelas sehingga jalan kita lebih terbuka, tidak ada yang gelap lagi karena sudah terang benderang oleh akal pikiran kita. Tapi kalau berzikir itu kita gabungkan hati dengan otak, maka akan muncul elektromagnetik. Jadi zikir itu akan menunjukkan elektromagnetik apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan saat terjadi. Maka jangan sepelekan orang berzikir. Apa yang zikir? Sholat zikir. Jadi sholat itu adalah zikir utama dan paling utama. Ya, ngoceh siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan mungkin ngoceh siang hari berikutnya. Jangan lupa pesan kopi santrinya, Jabri. Jangan lupa kalau memang mau baca-baca buku saya, pesan bukunya, Jabri juga. Jangan lupa kalau mau menyumbang pembangunan asrama santri, Jabri saya juga. Kita masih membutuhkan banyak lah untuk pembangunan asrama itu. Kita masih butuh semen, masih butuh pasir, masih butuh besi, masih butuh bayar tukang, masih segala banyak hal lah. Tapi kalau satu frekuensi, besi, tukang, pasir mudah bagi kita. Karena apa yang kita keluarkan akan dikembalikan dengan hal-hal yang lebih hebat dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Jadikan rezeki kita, harta kita bisa kita bawa ke akhirat kita, menemui Allah. Dengan cara apa? Sedekahkan. Apa yang kita makan akan sia-sia, yang kita minum akan sia-sia. Tapi minum kopi ini akan terbawa menjadi bertemu dengan Allah jika ini disedekahkan. Rezeki kita disedekahkan, itulah yang membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Selamat siang. Semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi santri. Alhamdulillah.